dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini tim Indonesia berada di Sumba. Di Sumba kita akan ke Kampung Tarung, lalu Rumah Budaya Sumba, dan juga Desa Praijin. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia untuk Indonesia Kaya. Ya, terima kasih Mas Yofi Widianto dan pemirsa untuk mengawali perjalanan saya di Sumba. Kali ini saya sudah berada di Rumah Budaya Sumba. Ini merupakan satu-satunya museum budaya yang ada di Sumba. Kira-kira isinya ada apa aja? Kita lihat ya. Sumba, destinasi cantik yang paling diminati baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan inilah Indonesia yang sedang berkunjung ke Sumba bagian barat yang cantik akan seni, tradisi, dan kebudayaan lokalnya. Dimulai dengan Rumah Budaya Sumba yang dikenal sebagai pusat budaya, studi, dan juga penelitian tentang budaya Sumba. Setelah itu, kita juga mengunjungi desa atau kampung adat yaitu Desa Praijing dan Desa Tarung. Di desa ini, kita bisa melihat adat dan istiadat lokal Sumba yang sangat kental dengan tradisinya. Di Desa Tarung ini juga kita bisa melihat rumah adat Sumba sekaligus penampilan tari tradisional Woleka. Dan tidak lupa, kita juga mencicipi kuliner khas Sumba, Propakoda. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Halo Bapak, Halo, apa kabar? baik. Nah pemirsa, supaya kita lebih mengenal lebih dekat lagi tentang Rumah Budaya Sumba ini, di sebelah saya sudah ada Bapak Pater Robert. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit dulu Pak tentang Rumah Budaya ini sudah berapa lama Pak ada? Ya, terima kasih. Rumah Budaya ini didirikan pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011. Tujuan pendirian museum ini kita ingin sekali agar orang Sumba khususnya generasi muda tidak kehilangan jejak peradaban mereka, dan tujuan berikutnya ialah saya yakin bahwa setiap orang lahir dan dibesarkan di atas fondasi nilai. Yes. Nah, dengan adanya museum ini diharapkan mereka bisa belajar di sini dan tidak perlu keluar ke tempat lain untuk belajar. Oke, luar biasa. Ini kalau misalnya membahas yang di ruangan ini langsung terlihat dua tiang ini ya Pak. Ya. Sepertinya ada cerita mungkin di balik simbol-simbol ini, bisa dijelasin? Ya, kalau saya masuk di dalam ruangan ini, persis di sebelah kiri saya itu adalah tiang utama, dan inilah tiang utama sebenarnya. Mengapa disebut tiang utama? Karena ini menjadi tiang tempat ritual adatnya orang Sumba. Dan di sini diberikan pahatan berupa ornamen. Ini wadah untuk memberi makan ternak babi, dan ini wadah untuk memberi ternak ayam. Dan ini merupakan nasihat orang tua kepada anak putrinya yang hendak menikah. Gitu. Nah, dalam pandangan masyarakat Sumba, kalau sudah memelihara babi dan ayam, ini binatang dasar, maka berkatnya tidak berkesudahan, tapi dia kadang naik. Kadang ada turunnya Ada juga. turunnya juga. Nah, di sini seringkali orang Sumba tergoda kalau sudah naik, mulai katakan saya orang kaya, sombong. Tapi di sini dibatasi dengan cincin, awas ada langit di atas langit sana. Ini nasihat dasar untuk anak putri yang diberikan oleh orang tua. Kalau yang tiang sebelah sini sepertinya ornamennya agak lebih banyak ya Pak ya? Ya, betul. Ini ornamennya macam-macam. Kalau baca ornamen Sumba mulai dari bawah. Ya. Ini ornamen mamuli namanya, simbol kesuburan ibu. Kesuburan hidup kita sendiri sebagai ciptaan yang ilahi. Dan ini Anda tahu kesuburan pria. Lalu ini aksesoris untuk menari disebut maraga. Kalau di sini itu menari Thanksgiving, kita selalu mempunyai alasan bersyukur kepada Sang Pencipta yang memberikan hidup
Kalau yang di atas-atas ini hewan-hewan ternak juga ya sepertinya ya? Iya, itu rahang babi dan tanduk kerbau. Itu simbol status sosial. Kalau Sere masuk di rumah keluarga orang Sumba dan lihat begitu banyak rahang babi dan tanduk kerbau, ini pertanda keluarga ini mempunyai status sosial yang baik. Oke. Nah, kalau langsung disambung di sini, ini menarik. Nah, pertama buaya itu simbol kekuatan, ketegasan, dan kedisiplinan. Kalau penyu itu simbol kelemah lembutan dan kesetiaan. Nah, Sumba tidak mempunyai alfabet. Untuk mengatakan sesuatu, mengatakannya dengan ornamen seperti ini. Ini mau mengatakan kalau Anda mau jadi seorang pemimpin yang baik, mesti merupakan perpaduan dua karakter binatang ini. Kuat, tegas, disiplin seperti buaya, tetapi harus disertai dengan kelemah lembutan dan kesetiaan. Ini ada satu yang menarik perhatian saya juga. Iya, Ini iya. di tengah rumah ini ada huruf C. Ini kenapa, Pak? Kalau Sere naik di rumah adat orang Sumba, di sana kan ditemukan titik api di antara 4 tiang utama ini. Disinilah tempat perapian memasak. Dan mengapa di tengah? Tentu saja di tengah untuk pengasapan dan membuat bahan tradisional ini menjadi awet dan bertahan. Oke, Pak, mungkin kita bisa keliling-keliling melihat artefak yang lain. Boleh, ya. Wah, ini ada alat musik. Ini bunyi, resonansi, kayu-kayu inilah yang diikat jadi satu, membentuk satu kesatuan dan menghasilkan sebuah bunyi atau resonansi yang harmoni. Nah, seperti kayu ini diambil dari pohon yang berbeda, hutan yang berbeda, jenis yang berbeda. Sebenarnya ini filosofi orang Sumba, kita ini berasal dari berbagai macam suku, bahasa, agama, tapi diikat dalam satu kesatuan, ini tali ini, dan membentuk sebuah model begini bulat dan menghasilkan harmoni. Ini pesan seperti bangsa Indonesia ya. Betul. Kita banyak sekali perbedaannya, tapi kita kalau misalnya bersatu membuat harmoni yang indah luar biasa sekali. Ya, sekarang kita sudah di rumah kain ya, rumah tenun. Ya. Ini kira-kira ada berapa koleksi kainnya dan mungkin udah berapa lama nih, Pak? Koleksi kain sebenarnya cukup banyak, tapi jenisnya sebetulnya hanya 4. Gitu. 4 terdiri dari 4 kabupaten sebenarnya. Dan bahkan kalau dilihat tumpukannya, di atas jumlah 300 lembar ada. Tapi ini koleksi kain yang tua, saya tidak berani katakan tertua karena ada yang menyimpan lebih tua lagi dari saya. Nah, museum ini didirikan tahun 2017 dan diresmikan tahun lalu. Sebagian sumbangan dari pemerintah dan sebagian besar dari seorang desainer terkenal, Bian Wanaatmaja, yang menyumbang di sini. Dipersembahkan oleh